Kalau Anda merenung, tentu Anda akan menemukan bahwa perlakuan Anda terhadap aneka ragam tanah harus memperhatikan kondisi tanah dan karakternya. Maka, cara Anda berjalan di atas tanah yang keras berbeda dengan cara Anda berjalan di atas tanah yang lembek. Pada tanah yang satu, Anda harus berjalan ekstra hati-hati dan perlahan-lahan. Tapi pada tanah yang lain Anda bisa berjalan santai dan nyaman. Begitu juga dengan manusia. Jadi ketika Anda berinteraksi dengan orang banyak, Anda harus memperhatikan hal ini, baik berinteraksi dengan orang-orang terdekat seperti ayah, ibu, istri, dan anak, maupun berinteraksi dengan orang lain seperti tetangga, teman, ataupun penjual. Barangkali Anda juga memperhatikan bahwa karakter manusia selalu mempengaruhi mereka, termasuk ketika mereka mengambil keputusan. Dan supaya Anda yakin akan hal ini, maka cobalah eksperimen berikut ini. Kalau Anda mempunyai masalah dengan istri Anda, cobalah berkonsultasi dengan teman Anda yang Anda kenal keras dan kasar. Katakanlah padanya, istriku banyak masalah denganku. Dia kurang menghargaiku, tolong beri aku masukan. Sepertinya dia akan mengatakan, istri itu tidak bisa baik kalau tidak dihadapi dengan mata merah. Remukkan batang hidungnya, tunjukkan kepribadian Anda yang kuat kepadanya. Jadilah laki-laki sejati. Akibatnya, Anda bisa naik pitam dan rumah tangga Anda bisa hancur gara-gara ucapan tersebut. Lanjutkan eksperimen tersebut. Temuilah teman Anda lainnya yang Anda kenal lunak, halus, dan lembut. Lanjutkan eksperimen tersebut. Temuilah teman Anda lainnya yang Anda kenal lunak, halus, dan lembut. Katakanlah padanya seperti Anda katakan pada teman Anda yang pertama. Anda pasti akan menemukan bahwa dia berkata, saudaraku, dia adalah ibu dari anak-anakmu. Tidak ada rumah tangga yang sepi dari masalah. Bersabarlah, tabahkan hatimu. Bagaimanapun, dia adalah istrimu, pasangan hidupmu. Lihatlah bagaimana karakter seseorang mempengaruhi pendapat dan keputusannya. Oleh karena itu, Nabi melarang seorang hakim memutuskan perkara dalam kondisi haus, lapar, atau menahan buang air kecil ataupun besar, karena hal-hal semacam itu bisa mengubah suasana hatinya, sehingganya bisa mempengaruhi dirinya dalam mengambil keputusan atau menjatuhkan vonis. Konon di masa lalu ada seorang laki-laki yang haus darah, benar-benar haus darah. Dia tidak hanya membunuh 1, 2, atau 10 orang, melainkan 99 orang. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa lolos dari amukan massa dan aksi balas dendam mereka. Barangkali dia memang orang yang sangat mengerikan, sehingga tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya. Atau barangkali dia bersembunyi di hutan-hutan atau di dalam gua-gua. Saya tidak tahu pasti. Yang penting dia sudah melakukan 99 kali tindak pidana pembunuhan. Belakangan hatinya tergerak untuk bertaubat. Lalu ia mencari informasi tentang ulama yang paling hebat di muka bumi. Mereka menunjukkannya kepada seorang ahli ibadah yang ada di dalam. Mereka menunjukkannya kepada ahli ibadah yang ada di dalam sinagog. Dia nyaris tidak pernah meninggalkan tempat ibadahnya. Dia habiskan waktunya untuk menangis dan berdoa. Karakternya halus, lembut, dan mudah terbawa perasaan. Laki-laki yang haus darah ini menemui ahli ibadah itu. Ia berdiri di hadapannya dan mengejutkannya dengan pertanyaan, "Aku sudah membunuh 99 orang. Apakah aku masih bisa bertaubat?" Ahli ibadah ini terperanjat. Ia tidak bisa membayangkan 99 mayat diletakkan di hadapannya oleh orang yang berdiri di hadapannya itu. Ahli ibadah itu berteriak, "Tidak! Kamu tidak berhak bertaubat. Kamu tidak berhak bertaubat."
Jangan heran jika jawaban semacam itu keluar dari mulut seorang ahli ibadah yang kurang berilmu. Ia menilai sesuatu berdasarkan perasaannya. Ketika mendengar jawaban tersebut, si pembunuh yang berwatak keras dan kasar itu marah dan matanya merah. Lalu ia mengambil pisau dan menghujamkannya ke tubuh si ahli ibadah hingga tercapik-capik. Kemudian ia keluar di sinagong tersebut dengan perasaan marah. Tentunya ulama tadi sudah mati di tangan pemuda ini. Beberapa hari kemudian hatinya kembali tergerak untuk bertaubat. Lalu ia mencari informasi tentang ulama yang paling hebat di muka bumi. Mereka menunjukkannya kepada seorang ulama, orang yang berilmu. Setelah berdiri di hadapannya, ia melihat sosok laki-laki yang tenang dan berwibawa. Si pembunuh itu mendekatinya dan dengan berani ia bertanya, "Sesungguhnya aku sudah membunuh 100 orang, apakah aku bisa bertaubat?" Ulama itu langsung menjawab, "Subhanallah, siapa yang bisa menghalangi Anda dari taubat?" Jawaban yang mengagumkan. Memang benar, siapa yang bisa menghalanginya dari taubat? Karena Sang Pencipta ada di langit dan tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang mampu menghalangi Anda untuk bertaubat dan bersimpuh di hadapannya. Ulama yang mengambil keputusannya berdasarkan ilmu dan syarat, bukan berdasarkan watak dan perasaan atau berdasarkan emosi dan sensitivitasnya. Kemudian berkata, "Tetapi Anda tinggal di daerah yang buruk." Dia mengetahui hal itu berdasarkan besar tidaknya kejahatan yang dilakukan, sementara tidak ada orang yang mau membelanya atau menentangnya. Sepakat? Ia mengatakan, "Sesungguhnya Anda berada di daerah yang buruk. Pergilah ke daerah Fulan karena di sana ada kaum yang tekun beribadah kepada Allah. Beribadahlah kepada Allah bersama mereka." Laki-laki itu pun pergi ke sana sambil berjalan kaki dalam rangka bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Namun ia meninggal dunia sebelum sampai di tempat yang dituju. Malaikat rahmat dan malaikat azab turun. Malaikat rahmat berkata, "Dia pergi ke sana dalam rangka bertaubat dan kembali ke jalan yang benar." Sedangkan malaikat azab berkata, "Dia belum pernah berbuat baik sama sekali." Kemudian Allah mengirimkan malaikat yang berwujud manusia untuk memberikan keputusan kepada mereka. Dan keputusannya adalah mereka harus mengukur jarak di antara kedua daerah tersebut, daerah taat dan daerah maksiat. Mana yang lebih dekat, dialah pemiliknya. Kemudian Allah memerintahkan kepada daerah rahmat supaya mendekat dan kepada daerah maksiat supaya menjauh, sehingganya ia lebih dekat di daerah yang taat. Lalu malaikat rahmat pun mengambilnya. Sayangnya banyak mufti yang kadang-kadang memberikan fatwa dalam masalah-masalah agama berdasarkan perasaannya.